Selamat datang kembali di Mindset Berlimpah. Tanam keyakinan dan panen keberlimpahan. Kamu mungkin sekarang belum sukses, kamu mungkin belum punya apa-apa. Tapi kalau kamu bisa membayangkannya, kamu bisa memilikinya. Di video kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana Steve Harvey, komedian ternama dunia, bisa bangkit terhidup sebagai gelandangan, menjadi miliuner, ikon televisi dan inspirasi dunia. Dan ya, semua itu dia capai dengan kekuatan Law of Attraction, ditambah iman yang teguh kepada Tuhan. But Jack doesn't share her with me, but Dad does. Don't clap it for me. Jack doesn't share her with me. Well, the old stingy Jack. Steve Harvey lahir di Welch, West Virginia, dalam keluarga sederhana yang hidup penuh keterbatasan. Mereka tinggal di rumah kecil tanpa kamar mandi dalam. Setiap kali ingin buang air, mereka harus pergi keluar. Hidup mereka keras, tapi penuh cinta dan harapan. Di sekolah saat usianya baru 10 tahun, Steve kecil duduk di bangku kelas. Gurunya bertanya, "Coba semua murid tulis cita-citamu di kertas." Dengan polos dan penuh semangat, Steve menulis, "Saya mau tampil di TV." Tapi ketika gurunya membaca itu, kelas mendadak gaduh. Teman-teman menertawakannya, gurunya pun menganggap mimpinya konyol. Lalu sang guru menghukumnya, menulis 100 kali, "Saya tidak akan bicara hal yang tidak masuk akal lagi." Itu momen pahit bagi Steve kecil. Bayangkan, seorang anak hanya karena punya mimpi besar dibilang tidak masuk akal. Tapi di titik itulah benih Law of Attraction mulai tumbuh dalam hidupnya. Steve tidak buang impian itu. Dia tidak percaya kata orang yang bilang kamu gak bisa. Sebaliknya, ia menyimpan kertas berisi mimpinya di laci mejanya. Setiap hari dia buka, dia baca ulang. Dia bayangkan dirinya di TV. Dia menanam visi itu dalam pikirannya, dan dari situlah perjalanan luar biasa itu dimulai. Ketika hidup jadi gelandangan dan harus tidur di mobil selama 3 tahun, Steve Harvey tetap menjaga satu hal yang tidak bisa diambil siapapun darinya, visi. Dalam salah satu sesi motivasinya, Steve berkata, "If you write it down and envision it, you can hold it in your hand. Imagination is everything. It's the preview of life's coming attractions." Jika kamu menuliskannya dan membayangkannya, kamu akan menggenggamnya dalam tanganmu. Imajinasi adalah segalanya. Ia adalah cuplikan masa depan yang akan datang. Kalimat ini bukan cuma indah, tapi jadi kompas hidup Steve Harvey. Dia membayangkan dirinya tampil di TV. Dia membayangkan memakai jas mahal dan berdiri di depan penonton yang tertawa karena lawakannya. Dia membayangkan kehidupan yang berbeda, meski saat itu kenyataannya dia hanya punya mobil tua untuk tidur dan baju seadanya. Dan yang paling penting, dia mengucapkannya setiap hari tanpa henti, bukan sekali, tapi berulang kali, dengan perasaan, dengan keyakinan. Afirmasi Steve Harvey, "Saya akan ada di TV, saya akan sukses. Tuhan, saya percaya ini rencanamu." Itulah kekuatan Law of Attraction versi Steve Harvey. Bukan sekedar berpikir positif, tapi menyatukan pikiran, kata-kata, emosi, dan iman. Bahkan di tengah rasa lapar dan kesepian, dia tetap percaya bahwa yang dia doakan sedang dalam perjalanan. Dan ternyata benar. Beberapa tahun kemudian, dia benar-benar ada di TV, memakai jas mahal, membuat jutaan orang tertawa. Bukan karena sihir, tapi karena visi yang ditanam kuat dalam hati dan disirami dengan iman dan aksi. Every last one of you, you're gifted. God never created a soul without giving them a gift. All of you sitting in here were given a gift at birth.
He put it inside you. You ain't got to look under the ocean. It ain't on a mountain. It ain't under no rocks. He put it in you at birth. He gave you a gift. It is the thing that you do the absolute best with the least amount of effort. That's your God-given gift. That's the thing you should pursue. The scripture says your gift will make room for you and put you in the presence of important men. That's what your gift will do for you. Everything else you're doing has nothing to do with what God created you for. And if you're unhappy with your life, if you haven't figured your life out, if you're thinking there's more to your life than it is, it's because the only reason you have that question is because you're not living in your gift. Once you discover your gift, there lies your greatest chance for success. That's what God gave. Steve Harvey tidak hanya percaya pada law of attraction dari sisi energi atau pikiran positif saja. Ia memadukan LOA dengan keimanan yang dalam kepada Tuhan. Dalam bukunya yang berjudul Jump, Take the Leap of Faith to Achieve Your Life of Abundance, Steve menulis, You have not because you ask not. kamu tidak memiliki karena kamu tidak meminta. Ask, believe, receive. Steve percaya bahwa kalau kamu bisa membayangkannya, itu bukan sekedar angan-angan. Itu Tuhan sedang kasih preview tentang masa depanmu. Tapi kamu harus melompat dulu, melangkah sebelum kamu tahu bagaimana caranya. Katanya dalam salah satu pidatonya yang viral. Your imagination is God showing you a preview of a coming attraction He has for you. Imajinasi kamu adalah cara Tuhan menunjukkan cuplikan tentang masa depan hebat yang sedang Ia siapkan untukmu. Dalam konsep ini, Steve menyatukan dua kekuatan besar, spiritualitas, percaya pada rencana Tuhan, pikiran bawah sadar sebagai alat untuk menanam keyakinan yang dalam. Dengan kombinasi ini, Steve mengajarkan bahwa jangan cuma berharap, jangan cuma berdoa, tapi ambil lompatan iman. Karena dalam kepercayaan Steve, Faith is the bridge between where you are now and the life you dream about. Bob Proctor, mentor utama dalam film The Secret, menyatakan dengan tegas, Thoughts become things. If you see it in your mind, you will hold it in your hand. Pikiran menjadi kenyataan. Jika kamu bisa melihatnya di pikiranmu, maka kamu akan memegangnya di tanganmu. Maknanya Bob Proctor menekankan bahwa segala sesuatu dimulai dari pikiran. Apapun yang kamu visualisasikan secara konsisten dalam benakmu bisa menjadi nyata dalam hidupmu. Visualisasi bukan sekadar khayalan, itu adalah peta awal dari apa yang ingin kamu ciptakan. Dr. Joe Dispenza, seorang neuroscientist dan penulis buku Breaking the Habit of Being Yourself, menambahkan, Where you place your attention is where you place your energy. And where you place your energy is what you begin to manifest. Di mana kamu menaruh perhatian, disitulah kamu menaruh energi. Dan di mana energi kamu berada, itulah yang akan mulai termanifestasi. Maknanya Dr. Dispenza menjelaskan dari sudut pandang ilmu saraf bahwa pikiran dan fokus kita mempengaruhi energi tubuh. Ketika kamu fokus pada hal positif, tujuan, impian, solusi, energi tubuhmu ikut bergerak ke arah itu. Lama-lama realitasmu akan menyesuaikan dengan arah energi tersebut. Rhonda Byrne, penulis buku fenomenal The Secret, mengingatkan, Your power is in your thoughts, so stay awake. In other words, remember to remember. Kekuatanmu ada di pikiranmu, jadi tetaplah sadar. Dengan kata lain, ingatlah untuk terus mengingat. Maknanya Rhonda menekankan pentingnya kesadaran penuh, bahwa kita harus terus sadar akan apa yang kita pikirkan, rasakan, dan ucapkan. Jangan hidup dengan autopilot negatif, karena setiap pikiran adalah benih yang sedang ditanam untuk masa depan. Kesimpulannya, semua ini nyambung ke Steve Harvey. Apa yang disampaikan Bob Proctor, Dr. Joe Dispenza, dan Rhonda Byrne bukan sekadar teori, tapi juga nyata dalam kisah Steve Harvey. Ia melihat kesuksesan dalam pikirannya terlebih dahulu, bahkan ketika hidupnya sangat miskin. Ia memfokuskan energi dan emosinya pada keyakinan, bukan pada kekurangan. Ia terus mengingat dan mengulang impiannya setiap hari dengan rasa syukur, doa, dan kerja keras. Dan hasilnya, hidup yang dulu terlihat mustahil menjadi kenyataan yang luar biasa.
Setelah 20 tahun penuh perjuangan, kerja keras, dan doa yang konsisten, akhirnya mimpi itu jadi kenyataan. Steve tampil di TV, punya acara sendiri, The Steve Harvey Show, jadi host Family Feud, acara TV global, punya properti, rumah mewah, dan tanah yang luas, menulis buku bestseller seperti Act Like a Success, Think Like a Success, berpenghasilan jutaan dolar setiap tahun. Tapi yang paling menggetarkan hati bukan semua harta atau ketenaran itu. Yang paling berkesan adalah momen ketika Steve Harvey mengirim jadwal acara TV-nya kepada guru SD-nya yang dulu pernah menghina dia karena berani bermimpi jadi bintang TV. Dan ia menulis di sana, "Now I'm really on TV." Sekarang saya benar-benar ada di TV. Ini bukan balas dendam, tapi ini pembuktian diam-diam bahwa keyakinan lebih kuat dari hinaan, bahwa visualisasi bisa jadi kenyataan bahkan ketika orang-orang sekitarmu bilang itu mustahil. Steve pernah tidur di mobil selama 3 tahun, gak punya rumah, gak tahu harus makan dari mana. Tapi satu hal yang gak pernah dia buang, mimpinya. Dan itulah yang akhirnya menarik semesta bekerja sama dengannya. Kalau Steve bisa, kenapa kamu tidak? Steve Harvey bukan hanya motivator, dia adalah bukti hidup bahwa visi, afirmasi, dan iman bisa mengubah nasib. You got to take the stands. The elevator don't go to the top, man. Not in the world of success. You have control of this. This belongs to you. This is yours. You're the captain. You're the master. You're the foreman. You're the general. You're the head. Don't give control of this to nobody. Get off of Instagram and Snap and get off all these blogs and get into something that can really, really move your life forward. Listen, getting successful, it's not a magic trick. You can decide to be rich. It's highly doable. But you first have to think it. The difference between successful people and non-successful people is here. I'm no better than none of y'all. If you want to be successful, you have to change this. This has to change. Listen to me. It's not what makes it hard is your lack of belief that it can happen for you. The fact of it is, though, it's very doable. See, but you got to change, though. If you keep doing what you've been doing, you're going to keep getting what you've been getting. So if you're at a place in your life and you ain't happy with it, you have to change some things. But you have to make a conscientious decision that you're going to change. And it's not dependent on anybody else. It don't matter what your mama think. It don't matter what your coworkers think. It don't matter what your siblings think. It don't matter what your children think. It don't matter. They have nothing to do with it. This decision is yours and yours alone. Let me tell you something. You get to decide if I'm gonna be rich, poor, mediocre, plentiful, happy, sad. You have a decision to make. Steve pernah berkata, God didn't bring you this far just to leave you. Tuhan tidak membawamu sejauh ini hanya untuk meninggalkanmu. Prinsip ini membuat Steve tetap teguh meski tidur di mobil, tetap bersyukur walau belum sukses, tetap bicara dengan Tuhan seolah semua impian itu sudah dikabulkan. Karena menurut Steve, the moment you ask God for something, He boxes it up and ships it to you. But you have to stay on the path so it can be delivered. Artinya,
Doa dan keyakinan itu seperti paket dari Tuhan, tapi kamu harus tetap di jalan yang benar supaya kamu bisa menerima kiriman itu. Jadi, kalau kamu sudah minta, sudah percaya, sudah bersyukur, jangan berhenti di tengah jalan, karena bisa jadi impianmu sedang diantar sekarang juga. Steve Harvey tidak cuma sukses karena lucu, tapi karena keyakinannya tak tergoyahkan, karena ia terus membayangkan, mengafirmasi, bersyukur, dan percaya bahkan saat hidup sedang gelap. Dan itu adalah inti dari Law of Attraction. Jika Steve Harvey bisa, kamu juga bisa. Bukan karena kamu lebih hebat, tapi karena Tuhan juga menaruh impian di hatimu dengan tujuan. Like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan video penuh inspirasi lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam Mindset Berlimpah. Tanam keyakinan, panen keberlimpahan.